Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bertemu lagi dengan saya Sarina di podcast Ramadan Penuh Berkah. Nah, di episode kali ini berbeda dengan episode-episode sebelumnya, yang mana di dalam bulan Ramadan itu ada dua peristiwa penting yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Karena dua peristiwa ini adalah peristiwa yang penuh dengan keberkahan. Yang pertama, pada podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang memaknai malam nuzul Quran dengan Ustadz Ikhwan Prasetya. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang mengajak Anda bersama untuk menggapai Lailatul Qadar di akhir Ramadan bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini. Saya tahu jam terbang beliau ini sangat padat. Di sebelah saya ada Bapak Haji Muhammad Fatoni MSc. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah pemirsa, jadi hari ini kita bersama Bapak Ustadz Muhammad Fatoni akan membahas bagaimana sih kita bersama untuk menggapai Lailatul Qadar di akhir Ramadan, yang mana pada hari ini sebenarnya H-5 ya Pak ya. H-5 Idul Fitri. Nah di akhir-akhir Ramadan ini bagaimana sih Pak kita nanti bisa menggapai Lailatul Qadar? Dan sebelumnya peristiwa Lailatul Qadar ini kan pasti ada peristiwa yang melatar belakangi kenapa sampai ada malam Lailatul Qadar. Nah itu Bapak bisa ceritakan nggak Pak sama pemirsa di rumah, apa sih yang melatar belakangi peristiwa Lailatul Qadar sendiri? Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa umat-umat terdahulu sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu oleh Allah diberikan umur yang panjang. Dengan durasi umur yang panjang tentunya banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kelebihan yaitu memperbanyak amal di dalam hidup dan kehidupannya. Sementara umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lebih pendek, yang artinya bahwa ketika usianya pendek maka amal ibadah pun tidak begitu banyak. Nah dari situlah baginda Rasulullah Muhammad SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya bisa sama ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan lebih dari itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 10 Ramadan yang terakhir itu ada satu malam, yaitu malam kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah di dalamnya, maka fadilahnya, pahalanya sama kurang lebih, yaitu 83 tahun 4 bulan. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini yang menjadi dasar dan landasan bagi umat baginda Rasulullah SAW untuk menggapai malam kemuliaan itu, yaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yakni malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kelebihan daripada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita dapat memaksimalkan amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk rasa syukur kita karena Allah telah benar-benar mempertemukan kita bertemu di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sehingga insya Allah kalau kita dengan bersungguh-sungguh sebagai bentuk rasa kerelaan kita, keridhaan kita bertemu dengan Ramadan, maka insya Allah kita akan bisa menggapainya. Dengan apa kita menggapainya? Yaitu kita dengan bersungguh-sungguh, kita berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar dengan sekuat tenaga. Jangan sampai kita sedetik pun kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Terkhusus adalah amalan wajib, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi yang melatar belakangi malam Lailatul Qadar itu adalah peristiwa dari sahabat Rasulullah yang mana gemar sekali beribadah sampai 83 tahun 4 bulan tadi ya Pak Haji ya. Nah jadi amalan-amalan itu mungkin membuat iri untuk zaman-zaman sekarang, yang mana sampaikah kita umur kita nanti sampai beribadah 83 tahun itu. Nah kemudian kalau menurut penjelasan Pak Haji tadi, di malam Lailatul Qadar itu ada satu malam yang mana kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. Begitu ya Pak Haji ya. Masya Allah. Jadi teman-teman di rumah, ini betul-betul berkah ya. Betul-betul kita jangan sampai melalaikan malam Lailatul Qadar ini. Jadi dapat tidaknya yang penting kita tetap ikhtiar 10 Ramadan terakhir betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah satu lagi nih Pak Haji, ada tidak pastinya, ini pastinya ya, kapan sih tepatnya malam Lailatul Qadar itu turun gitu, atau ada tanggal ada beberapa pendapat tidak yang mengatakan oh malam Lailatul Qadar itu pastinya tanggal sekian, tanggal 23 kah atau tanggal 27 kah gitu. Silahkan Pak Haji. Baik, kalau dari hadis Rasulullah dari Aisyah diceritakan bahwa di sana disampaikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan itikaf, memburu, kemudian meramaikan Ramadan itu di 10 Ramadan terakhir. Oh, iktikaf di masjid gitu? Ya, jadi di 10 Ramadan terakhir. Cuman ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa malam-malam Lailatul Qadar itu turun pada hari-hari ganjil di 10 Ramadan yang terakhir. Hari ganjil. Nah ini ya. Ya, ini tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Oke, nah itu berarti ada hari-hari ganjil, dan nanti kita akan tanya lebih jauh bagaimana sih ciri-ciri tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar dan bagaimana tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setelah komersial break berikut ini. Cari perlengkapan kebutuhan rumah tangga kini tidak perlu bingung dan repot lagi. Hanya di satu toko, yakni Toko Sarina. Hadir menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga yang Anda butuhkan. Mulai dari perlengkapan makan, perlengkapan tidur,
sampai barang-barang elektronik ada di toko Sarina. Lokasinya ada di Pasar Desa Sukaraja, melayani cash dan kredit. Yuk, tunggu apa lagi? Berbelanja hemat dan mudah hanya di toko Sarina. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Cari perlengkapan kebutuhan rumah tangga kini tidak perlu bingung dan repot lagi. Hanya di satu toko, yakni Toko Sarina. Hadir menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga yang Anda butuhkan. Mulai dari perlengkapan makan, perlengkapan tidur, sampai barang-barang elektronik ada di Toko Sarina. Lokasinya ada di Pasar Desa Sukaraja, melayani cash dan kredit. Yuk, tunggu apa lagi? Berbelanja hemat dan mudah hanya di Toko Sarina. Baik pemirsa, masih bersama kami di podcast Ramadan Penuh Berkah. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ustadz Muhammad Fatoni bahwa kemuliaan malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan, di antaranya yaitu ibadah kita itu sama seperti dengan 1000 bulan. Masya Allah ya pemirsa. Jadi jangan sampai kita lewatkan begitu saja 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan tadi belum tuntas ya, ada clue-clue hari-hari kapan sih malam Lailatul Qadar itu datang. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Muhammad Fatoni. Silakan. Baik, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam kemuliaan, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, berada di 10 Ramadan terakhir. Makanya kalau kita ini dari awal, sebenarnya ketika awal-awal Ramadan itu kita jangan terlalu kenceng. Biasanya kita ini kan di awal-awal kenceng gitu kan, langsung tancap gas lari 80 sampai 100. Karena memang ada, kalau kita analogikan kan gitu kan, Ramadan itu terbagi menjadi 3 fase, yaitu rahmat 10 Ramadan yang pertama, kemudian maghfirah, kemudian 10 Ramadan terakhir itqum minan nar. Jadi di 10 Ramadan terakhir inilah seharusnya kita ini mulai tancap gas ya. Tancap gas, bukan malah loyo kan ya, gitu kan. Biasanya gitu, Pak. Biasanya kita mulai energi mulai habis. Betul. Seharusnya kan kita gitu kalau kita dalam pertandingan ini fase final kan gitu kan, kita harus ikut di event ini. Kalau kita nggak masuk event ini kan gitu kan, berarti kita tidak bersungguh-sungguh menggapai Ramadan. Oh, betul Pak. Itu berarti kita tidak bersungguh-sungguh kan. Jadi gitu gasnya kan di akhir-akhir nih. Nah, justru hari-hari 10 Ramadan terakhir itu kita harus kita maksimalkan. Ya, kita kita sungguh-sungguh lah kan gitu kan, bermunajat kepada Allah SWT, karena di situ ada malam kemuliaan, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dimana kalau kita beribadah bersamaan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, itu fadilahnya, keutamaannya sama dengan kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Nah, kemudian kita juga perlu mencontoh baginda Rasulullah SAW ketika 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang. Artinya mengajak seluruh keluarga, saudara, sahabat itu diajak untuk apa? Beriktikaf, berdiam diri di masjid. Apa yang dilakukan di dalam masjid itu? Ya, salah satunya adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa ketika kita berada di 10 Ramadan terakhir? Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami menemui malam Lailatul Qadar, apa yang kami baca?" Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Pak Haji sebentar Pak Haji, boleh kita ulang lagi pelan-pelan, nanti mungkin pemirsa di rumah mau mencatat ya. Iya. Nanti juga ada Doa teks ini yang kita- lazim, sering kita kumandangkan Betul. ketika kita mau buka puasa, itu wirid dzikir itu yang kita baca. Oke. Jadi Jadi Siti ini Aisyah doa. bertanya kepada beliau, ya gitu. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan menyukai permaafan. Untuk itu maafkan aku. Itu. Jadi agar kita bisa menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka kita banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan tadi. Meminta ya? ampun pada Allah, karena di situ Allah akan bebaskan kita, akan bersihkan dari dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka Allah akan mengampuni. Jadi kita minta kepada Allah ampunan. Minta ampunan kepada Allah SWT di kesempatan-kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita hidup bertemu Ramadan, jangan sampai nanti kita bertemu Ramadan lewat saja. Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Karena memang bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan ya Pak Haji ya. Bulan penuh ampunan. Terutama di malam-malam terakhir 10 Ramadan tadi ya. Ya. Nah, jadi betul-betul kita meminta. Nah, kebanyakan kan di masyarakat, terutama saya ini, kita ini kadang-kadang gengsi mau minta ampun, mau minta sama Allah, padahal kalau kita meminta kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan ya Pak Haji. Cuma kita ini gengsi untuk meminta. Kadang-kadang doa kita itu tidak detail. Memintanya apa ini? Cuma berdoa. Kadang-kadang doa untuk orang tua, untuk ini, padahal kita tidak. Kalau saya dengar itu kalau kita minta detail, insya Allah Allah kabulkan, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kalau tadi salah satunya adalah doa, coba Pak Haji bisa nggak dikasih tahu pemirsa yang ada di rumah apa saja ini selain amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 akhir Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar tadi, yang seperti Rasulullah lakukan selain berdoa tadi Pak Haji. Ya, oke. Yang pertama berdoa kepada Allah SWT. Berdoa, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Berdoa kepada Allah, minta kita kepada Allah SWT. Berdoa. Karena kita sebagai manusia tentunya tidak pernah sering kita melakukan salah dan hilaf dan dosa. Doa secara vertikal, doa kepada Allah, dosa kepada Allah SWT, kita mudah, cukup beristighfar, kita minta ampun pada Allah, insya Allah diampuni. Dan kita juga punya doa horizontal sesama manusia. Nah, kita tentunya minta maaf, minta maaf. Kita minta maaf kepada yang orang-orang yang mungkin selama ini kita zalimi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, amalan yang utama yang bisa kita lakukan yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini mudah. Tentunya bagi yang sudah bisa membaca. Nah, itu tadi. Kalau tadi tentunya bisa membaca itu mudah. Kalau yang tidak bisa membaca itu bagaimana, Pak Haji? Tidak bisa membaca. Dalam tanda kutip, kenapa dia tidak baca Al-Quran? Dia belum belajar mungkin. Ya, Dan mungkin diupayakan belajar. Misalkan mu'alaf gitu Pak Haji. Mu'alaf ya harus belajar, tentunya kan gitu ya. kan. Untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang muslim, ya dia harus belajar. Kalau Jadi, mendengarkan saja, apakah mereka juga mendapatkan? mendengarkan juga luar biasa pahalanya. Berkah. Jadi orang yang membaca dan mendengarkan Al-Quran itu luar biasa fadilahnya. Jadi membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, lebih-lebih di malam kemuliaan, itu sangat dianjurkan. Ya. Sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Ya, sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian, ya kita tentunya sebagai seorang muslim, jangan sampai kita melewatkan tidak membaca Al-Quran. Karena luar biasa fadilahnya. Keutamaan membaca Al-Quran luar biasa. Nanti di yaumil qiyamah, Al-Quran itu akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikan syafaat pada hambamu ini. Karena dia telah rela matanya itu terbuka karena menjadi ahlul Quran, pembaca Al-Quran. Itu. Jadi nanti Al-Quran akan mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab kita suka rajin baca Al-Quran. Makanya kita jangan melewatkan sedetik pun kita baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dengan baik itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Baca Al-Quran dengan terbata-bata, yang tadi mungkin belum lancar ya. gitu, mendapatkan 2 kebaikan. Masya Allah. Sedangkan mereka yang baik, benar bacaannya sesuai kaidah tajwid,
makharijul hurufnya, apalagi bagus bacaannya, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan fadilahnya. Jadi yang kedua adalah perbanyak membaca Al-Quran, termasuk mentadaburi. Jadi membacanya saja luar biasa, kan gitu kan? Ya. Ditambah lagi kita memahami kandungan isi Al-Quran, jauh lebih hebat. Itu, apalagi kita bisa mengajarkan kepada yang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an fa'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar. Walaupun terbata-bata, baca Al-Quran, belajar, itu utama. Jadi mesti ngapain orang yang baik itu, terbaik di antara kalian. Itu mengajarkan, apa namanya? Belajar dan mengajarkannya. Jadi belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah salah satu orang-orang yang terbaik di antara kalian. Insya Allah, luar biasa ya. Ini salah satunya juga guru-guru ngaji kita. Ini Masya Allah ya, yang sudah mengajari kita ilmu agama, mengajari kita mengaji. Jadi tadi amalan yang pertama yaitu banyak-banyak meminta ampun, kemudian yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang ketiga amalan apa nih Pak Haji? Yang ketiga yaitu ini ketika kita masuk 10 Ramadan terakhir, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak baca Al-Quran, kemudian qiyamul lail. Jadi misalkan kita sudah tarawih, misalkan jangan cukup hanya 11 rakaat atau 23 rakaat. Ditambah lagi. Bisa ditambah malam harinya, gitu kan? Tahajud misalkan. Ya itu tadi. Mangqama Lailatul Qadar, itu barang siapa yang melaksanakan sholat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah. Itu. Jadi ditambah dengan sholat. Jadi bisa sholat. Amalan-amalan tidak harus sholat itu, bisa sholat tasbih, bisa sholat apa saja. Tidak gitu harus kan? tahajud ya Pak Haji. Ya tidak harus, bisa silakan mau Jadi sholat, banyak sekali sholat tobat tadi. Tobat. Jadi di samping kita minta ampun kepada Allah SWT, kita disertai dengan sholat tobat. Ya, sholat tobat dan sholat lain. Bisa sholat hajat, gitu kan? Bisa sholat istikharah, misalkan ada permasalahan dalam kehidupan kita, maka kita minta jalan keluar kepada Allah SWT. Jangan minta jalan keluar kepada tetangga. Ya. Kalau ada masalah kita ngadu sama tetangga, bukan selesai masalahnya, tapi malah hancur lebur. Ya. Ya. Jadi kita mengadu kepada Allah SWT. Tempat kita mengadu siapa? Allah SWT. Tempat memberi jalan keluar yang terbaik itu Allah SWT. Bukan sosmed ya Pak Haji. Nah, kadang-kadang. kemudian yang keempat, yaitu posisi kita dalam keadaan bersih. Bersih itu kita pakai pakaian yang bagus, kan gitu kan. Ini salah satu amalan juga salah nih ya. Salah satu amalan. Mandi wajib, mandi bersih. Mandi seperti mandi wajib gitu kan. Jadi gitu. Jadi 10 Ramadan terakhir diupayakan malamnya tuh kita dalam keadaan bersih, wangi, kan gitu kan, harum, kan gitu kan. Kemudian bajunya juga ya yang bagus. Jangan kita itikaf di masjid pakai kaos yang sobek-sobek. Bukan yang sobek-sobek. Bagian dari dari partai apa gitu kan dipakai. Itu. Jadi cari pakaian yang terbaik, yang bersih. Kita menghadap Allah SWT. Zat yang maha indah. Allah menyukai keindahan. Jadi kalau kita menghadap Allah SWT harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan indah. Jangan kita pergi ke masjid pakai kaos oblong. Ini mohon maaf kan gitu kan. Ya. Nah, pakai kaos oblong dan sebagainya, janganlah kan gitu kan. Kita nggak menghormati, nggak bersyukur kepada Allah. Allah kasih rezeki banyak kepada kita, kan gitu kan. Jangan kalau kita kondangan, waduh luar biasa. Kondangan ya kan pakaian terbaik dipakai. Ada pakaian serindit, pakai seragam lagi perempuan itu luar biasa, ganteng, cakep. Tapi sementara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan biasa-biasa saja. Ini dolim kita berarti kepada Allah SWT. Nah, ini juga ilmu pengetahuan ya pemirsa ya. Jadi memakai pakaian yang menurut kita terbaik. Jadi tidak harus mewah, itu rapi, bersih. Tidak harus mewah. Itu juga merupakan satu amalan ya untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Supaya bisa khusyuk. Supaya khusyuk kita kita bercengkrama dengan Allah SWT di malam-malam terakhir untuk menggapai malam kemuliaan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan malam kemuliaan kalau kita sendiri tidak memuliakan diri sendiri? Ya. Betul sekali Pak Haji. Jadi ini ada sekali hubungannya ya, kemarin seperti nyambung kita memaknai
malam nuzul Quran, dan sampai sekarang kita nanti ini bersama menggapai malam Lailatul Qadar. Jadi amalan-amalan tadi ada perbanyak meminta ampun, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak amalan sholat sunnah seperti sholat tobat, sholat tasbih, sholat tahajud, dan tadi berpakaian bersih, rapi, wangi. Nah tadi kalau untuk laki-laki kan iktikaf di masjid. Kalau untuk yang perempuan tuh gimana Pak? Sebaiknya? Bagi Rasulullah SAW memberikan izin sejauh tidak melanggar syar'i. Oh, gitu. Artinya tempatnya tertutup kan gitu kan, boleh bawa istri. Jadi boleh ikut ya? Boleh gitu, boleh kan gitu kan. Jangan dilarang perempuan untuk datang ke masjid. Cuman memang wanita itu memang lebih utama dalam beribadah itu di rumahnya masing-masing dalam keadaan tertutup. Tapi kalau dia misalkan berkeinginan untuk mendampingi suaminya kan gitu kan, ada di masjid, di musola itu ada tempat tertutup kan gitu kan, ya silakan. Mungkin yang penting tidak mengundang fitnah. Iya, mungkin lebih tenang kalau misalkan iktikafnya bareng-bareng suami, tapi walaupun tempatnya berbeda, tapi kan terasa berdekatan. Justru gitu. Inilah sebenarnya takmir-takmir masjid ini kan gitu kan harus concern ini di 10 Ramadan terakhir ini. Oh gitu ya. Iya, jangan hanya takjilnya doang kan gitu kan, tapi bagaimana membuat event-event kan gitu kan, kegiatan-kegiatan yang memotivasi jamaah itu untuk lebih senang ya. Bisa diberikan reward dan lain sebagainya. Bisa dibuat kegiatan, misalkan dikasih sahur, macam-macam lah kira-kira begitu. Diberikan motivasi. Jadi motivasi itu tidak cukup, memang namanya manusia, termasuk saya, tidak cukup dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dimotivasi oleh manusia. Iya, betul gitu sekali. Loh. Karena kita ini manusia, bukan malaikat. Kita juga yang motivasi pasti nanti akan juga ya ada kelebihannya, termasuk amal ibadah juga kan Pak? Iya, memotivasi. Makanya ini kita sebagai takmir masjid, termasuk saya kan gitu kan, seharusnya membuat kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan motivasi, inspirasi kepada para jamaah itu. Jangan dibiarkan jamaah. Kita terus kita pacu, kita berikan fadilah-fadilah amal, keutamaan-keutamaan menyambut malam Lailatul Qadar. Jadi dia apa? Ada greget. Ya. Ada keinginan kuat kan gitu kan. Jangan kita punya prinsip, Pak, nanti Ramadan tahun depan kan masih ada. Jangan. Kalau ini yang terjadi pada diri kita, maka kita akan melewatkan Ramadan ini akan biasa-biasa saja, mengalir. Jadi harus kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Jangan kita berandai-andai nanti, kan kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu umurnya Pak. Umur kita kan nggak tahu rahasia Allah SWT. Maka yang sudah ada ini, yang ketika Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan. Siap. Kita berikan motivasi kepada seluruh jamaah kita. Kalau bahasa Jawanya diobrak-obrak lah. Ya kalau kita obrak-obrak terus aja. Ya. Dan mudah-mudahan nanti jamaah yang pemirsa di rumah kan gitu kan, yang mungkin mendengarkan ini, silahkan. Kalau misalkan di tempat kita belum, silakan gabung ke Masjid Al-Muhajirin 452 untuk mengikuti itikaf ya 10 Ramadan terakhir. 10 Ramadan terakhir. Baik, wah ini seru sekali ya pemirsa obrolan kita dengan Pak Haji Muhammad Fatoni. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Kita juga akan membacakan pertanyaan dari pemirsa Instagram kita di Pemerintah Desa Bukit Raya. Kita akan bacakan pertanyaan. Nah, yang pertanyaan terpilih ini nanti akan mendapatkan 1 paket hadiah lebaran. Apa itu? Ya nanti adalah ya untuk paket sembako, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk di hari lebarannya. Baik pemirsa, kita akan komersial break berikut ini. Cari perlengkapan kebutuhan rumah tangga kini tidak perlu bingung dan repot lagi. Hanya di satu toko, yakni Toko Sarina. Hadir menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga yang Anda butuhkan. Mulai dari perlengkapan makan, perlengkapan tidur, sampai barang-barang elektronik ada di Toko Sarina. Lokasinya ada di Pasar Desa Sukaraja, melayani cash dan kredit. Yuk, tunggu apa lagi? Berbelanja hemat dan mudah hanya di Toko Sarina. Di tengah pemindahan ibu kota negara, Desa Bukit Raya bertransformasi menjadi desa digital. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal mengintegritaskan
pelayanan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Mewujudkan itu semua, mari kita sambut kehadiran desa digital. Menyongsong kehadiran ibu kota dengan masa depan yang gemilang. Bukit Raya, Desa Digital. Terjual pembangunan fasilitas kesehatan ke nomor 3103. Berikutnya, lelang pembangunan fasilitas pendidikan. Ada yang berani? Ada yang berani? Ada yang berani? Ke nomor 3103 lagi. Berikutnya, lelang pembangunan fasilitas pertahanan. 1, 2, 3. Dia lagi, dia lagi. Yang lain mana? Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sucikan hati dan damaikan jiwa menyambut bulan yang penuh berkah. Kami segenap unsur pemerintahan Desa Bukit Raya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Baik pemirsa, masih bersama saya di podcast Ramadan Penuh Berkah. Nah, masih bersama Ustadz Muhammad Fatoni. Kita di sini kita akan nanti menjawab ya pertanyaan dari pemirsa yang ada di Instagram Pemerintah Desa Bukit Raya. Saya akan bacakan ya Pak Ustadz. Pertanyaan dari Harun_TV_channel. Assalamualaikum Ustadz dan jamaah podcast yang berbahagia, mau tanya dong, apa saja kiat agar mendapatkan malam Lailatul Qadar dan apa tanda-tanda orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harun, silakan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan yang sangat bagus ini. Tentunya bukan hanya sekedar bertanya, nanti kita juga diupayakan bisa diamalkan dalam menyambut malam Lailatul Qadar di 10 Ramadan yang terakhir. Tadi pertama kiatnya ya. Betul. Kiat ya, cara ya. Jadi untuk kita mendapatkan malam kemuliaan itu, tadi kita sudah sampaikan di depan, ada amalan-amalan yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama kita berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping kita berdoa, kita juga memperbanyak amalan membaca Al-Quran. Jadi kita upayakan sepanjang Ramadan ini, apalagi lebih-lebih di 10 Ramadan terakhir ini, untuk kita muhasabah, mengintrospeksi perjalanan hari-hari sebelumnya. Apakah kita sudah membaca Al-Quran? Kemudian kita juga harus punya target-target, kan gitu kan, sehari berapa, kan gitu kan. Ya minimal seharusnya kalau kita ingin khatam 1 bulan nanti, kan gitu kan, dalam 1 bulan Ramadan ini khatam, ya otomatis 1 hari kita target 1 juz, gitu. Memperbanyak membaca Al-Quran. Tidak saja membacanya saja, tapi kita upayakan ya untuk kita berusaha ya mentadaburi. Kemudian juga kita membacalah. Ya kalau misalkan kita tidak bisa memanai karena kita bukan
dari kalangan pesantren, ya kita paling tidak terjemah Al-Qur'annya. Apa sih makna kandungan daripada ayat-ayat yang kita baca? Jadi di samping kita membaca, karena membacanya itu juga utama kan gitu kan. Salah satu keutamaan kan gitu kan. Tapi harus kita tingkatkan dengan mempelajari kandungan daripada isi Al-Qur'an itu sendiri. Agar apa? Agar yang kita baca kan gitu kan, itu dapat meresap ke dalam hati kita. Jadi itulah keistimewaan Al-Qur'an, dibaca saja itu sungguh menyentuh hati kita. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an itu harus dengan tartil, harus dengan pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu perlahan, tartil. Jadi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kemudian diusahakan ketika membaca Al-Qur'an itu dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan malam kemuliaan itu. Kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan itu kita lakukan di 10 Ramadan terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu menambah, ya kan, sholat-sholat malam selain sholat-sholat tarawih gitu. Jadi setelah sholat tarawih kita bisa melaksanakan sholat-sholat, ya kan? Untuk apa? Ya untuk menambah. Di samping itu juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai malam Lailatul Qadar yaitu dengan memperbanyak sholat-sholat pada malam harinya. Jadi di samping 3 hal di atas tadi, ya, maka ketika kita melakukan aktivitas itu, maka posisi kita itu dalam keadaan bersih, ya kan? Bersih dalam tanda kutip, ya kan? Suci dari hadas, kan gitu kan? Baik hadas besar maupun hadas kecil, kan gitu kan? Kemudian pakaian yang kita gunakan haruslah pakaian yang terbaik. Jadi jangan kita pergi ke masjid pakai kaos oblong, kan gitu kan? Nah, itu berarti kita tidak memuliakan diri. Bagaimana Allah memuliakan kita, kan gitu kan? Wong kita tidak memuliakan diri sendiri, kan gitu kan? Nah, itu. Jadi Allah itu maha indah. Jadi kita harus berangkat menuju untuk bertemu itu dalam keadaan indah, bersih dan suci. Nah, kemudian lanjutan pertanyaan, ciri-cirinya apa? Ya. Tanda-tandanya orang yang mendapatkan malam kemuliaan. Jadi tanda-tandanya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah pasca Ramadan. Jadi masuk di bulan Syawal dan seterusnya, itu dia memiliki perilaku atau sifat yang lebih baik. Oh, ini tanda-tandanya malah setelah Ramadan ya? Iya. Jadi setelah Ramadan kan gitu, kan Ramadan ini adalah kawah candra di muka. Bulan tarbiyah kan gitu kan. Jadi untuk mengetahui orang ini dapat Lailatul Qadar atau tidak, maka kita lihat perilakunya, sifat-sifatnya. Kalau dia semakin baik, maka dipastikan ini mendapatkan malam kemuliaan itu. Misalkan yang di luar Ramadan tidak rajin berderma, rajin berderma. Yang kemarin itu tidak ibadahnya bolong-bolong, kan gitu kan? Sholatnya nggak rajin. Nah, setelah ini rajin sholat, kan gitu kan? Iya, nanti kalau mau sholat gitu kan, jadi tambah tepat waktu. Nah, kira-kira begitu. Kalau kemarin itu sholat itu nanti kan gitu kan, molor-molor. Nah, ketika nanti keluar ada dari Ramadan, dia on time. Jadi ketika dikumandangkan adzan sholat, yang laki-laki langsung diantar, datang ke masjid. Bangkit gitu kan untuk mendatangi panggilan suara azan. Begitu juga yang perempuan kan kira-kira begitu. Nah, jadi kesolehannya muncul, kebaikannya muncul. Jadi orang kaget deh. Ini si fulan ini kemarin kok nggak rajin sholat, nggak rajin sama orang itu, nggak dermawan, medit kan gitu kan. Tapi sekarang dia dermawan. Ada apa itu dikasih, sering memberikan sesuatu dan sebagainya. Sedekah. Nah, kemudian sifat-sifat lain, perkataannya lebih lebih lembut. Jadi ngirit lah kan gitu kan.
Jadi dia ya artinya dia hanya mau berkata-kata yang baik-baik saja, kan gitu kan, yang perlu-perlu saja. Perubahannya cukup signifikan lah ini kan. Bisa kita lihat dalam intinya itu. Jadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hidup dan kehidupannya baik secara kesolehannya, sosialnya, gitu kan, itu semakin meningkat. Semakin meningkat. Itu tanda-tandanya. Ya, secara spiritual tentunya ibadahnya lebih baik. Secara sosial kan gitu kan, dia punya empati, punya kepekaan kan gitu kan, rajin membantu dan sebagainya, punya kepedulian. Nah itu. Jadi sikap sosialnya muncul. Karena itu juga bagian daripada tujuan puasa. Jadi tujuan kita berlapar ria di bulan Ramadan ini adalah untuk menunjukkan atau memunculkan empati, kemudian sifat rendah diri, kan gitu kan, peduli. Oh, lapar begini. Inilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang kekurangan di sana. Jadi timbul apa yang Allah anugerahkan kepada kita, rezeki. Oh, ini punya orang lain yang dikasihkan. Baik itu melalui sedekah ataupun melalui zakat. Nah, itu. Ya, itu tadi teman-teman yang ada di rumah, jawaban dari Ustadz tentang kiat dan tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan setelah ini kita akan mendengarkan kesimpulan podcast kita hari ini, bagaimana sih kita bersama menggapai malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan bersama Ustadz Muhammad Fatoni setelah komersial break berikut ini. Cari perlengkapan kebutuhan rumah tangga kini tidak perlu bingung dan repot lagi. Hanya di satu toko, yakni Toko Sarina. Hadir menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga yang Anda butuhkan. Mulai dari perlengkapan makan, perlengkapan tidur, sampai barang-barang elektronik ada di Toko Sarina. Lokasinya ada di Pasar Desa Sukaraja, melayani cash dan kredit. Yuk, tunggu apa lagi? Berbelanja hemat dan mudah hanya di Toko Sarina. Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sucikan hati dan damaikan jiwa menyambut bulan yang penuh berkah. Kami segenap unsur pemerintahan Desa Bukit Raya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Cari perlengkapan kebutuhan rumah tangga kini tidak perlu bingung dan repot lagi. Hanya di satu toko, yakni Toko Sarina. Hadir menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga yang Anda butuhkan. Mulai dari perlengkapan makan, perlengkapan tidur, sampai barang-barang elektronik ada di Toko Sarina. Lokasinya ada di Pasar Desa Sukaraja, melayani cash dan kredit. Yuk, tunggu apa lagi? Berbelanja hemat dan mudah hanya di Toko Sarina. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Di tengah pemindahan ibu kota negara, Desa Bukit Raya bertransformasi menjadi desa digital. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal mengintegritaskan pelayanan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Mewujudkan itu semua, mari kita sambut kehadiran desa digital. Menyongsong kehadiran ibu kota dengan masa depan yang gemilang. Bukit Raya, Desa Digital.
Baik pemirsa, masih bersama kami di podcast Ramadan bersama menggapai malam Lailatul Qadar di Ramadan terakhir. Nah, Pak Haji, ini masih ada pertanyaan nih dari netizen, dari Berlian_cinta, yang mana Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apa yang seharusnya dilakukan saat malam Lailatul Qadar? Nah, ini tadi sebenarnya sudah kita bahas ya, tapi kayaknya pemirsa perlu ditegaskan sekali lagi nih, bagaimana sih apa saja yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar, dan nanti sekaligus Pak Haji bisa kita kasih closing statementnya, kita kasih kesimpulan untuk pemirsa yang ada di rumah dari pokok pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagus pertanyaan ini. Tadi pertanyaannya adalah apa tadi? Ya, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Ya, apa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Tadi Siti Aisyah radhiyallahu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan ketika saya menemui malam Lailatul Qadar?" Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berdoa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah ketika baginda Rasulullah SAW ditanya amalan atau doa ketika bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar sebagaimana juga disampaikan di awal, diinformasikan bahwa turunnya malam Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam ganjil di 10 Ramadan yang terakhir, yaitu pada tanggal 21. Jadi tanggal 20 kita sudah mulai itu sudah. Tapi kita mendapatkan informasi dari baginda Rasulullah SAW di malam ganjil itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya, ini ada clue-cluenya ya Pak Haji ya. Jangan tanggal 21 giat ibadahnya, tanggal 22 santai lagi, tanggal 23 enggak gitu ya Pak Haji. Tapi dari sisi lain juga menyebutkan baginda Rasulullah SAW tanggal 10. Dari tanggal 10. Dari Aisyah juga menyampaikan bertanya pada baginda Rasulullah SAW 10 Ramadan terakhir itu dibuat kencang sudah, gitu kan. Jadi walaupun tidak malam ganjil tetap stabil. Ya, stabil karena memang tadi masih ada rahasia Allah di situ kan gitu kan. Itu kan predictable kan itu kan bahasanya. Nah, itu. Bukan berarti tanggal 21 kenceng kan gitu kan. 22 kendor lagi mana-mana gitu kan. Jadi Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu an itu 10 Ramadan terakhir itu beliau sampai wafat. Jadi 10 Ramadan terakhir itu beliau melaksanakan atau melakukan itikaf di masjid itu untuk menyambut 10 Ramadan terakhir menggapai malam Lailatul Qadar itu full 10 hari. Nah, cuman baginda Rasulullah juga memberikan kabar itu. Kemudian di beberapa kitab, di kitab Imam Al-Ghazali, I'natul Talibin di sini mengatakan bahwa waktu turunnya Lailatul Qadar itu dapat diketahui di hari pertama Ramadan. Hari pertama Ramadan. Jadi hari pertama Ramadan, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Minggu atau Rabu, maka malam Lailatul Qadarnya turun pada malam 29 Ramadan. Ini clue juga ini ya, Ustaz ya. Kemudian jika malam Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar akan turun pada malam 21 Ramadan. Nah, jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, kita puasa hari Selasa ya, yang pemerintah ya kan? Kita Selasa. Ada saudara kita juga Senin. Puasa hari Senin kan gitu kan? Nah, kalau hari Senin berarti tanggal 21 Ramadan itu. Nah, kita jika awal Ramadan hari Selasa atau hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. 27 berarti H-3. H-3. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar akan turun pada malam 25 Ramadan. Jika Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan turun pada malam 23 Ramadan. Ini predictable juga. Artinya bisa menjadi acuan, tapi Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Kita tidak tahu kan gitu kan. Cuman para ulama pernah mendapatkan ini sehingga beliau menuangkan dalam kitab-kitabnya untuk supaya orang kita semua bersungguh-sungguh
kan gitu, bersungguh-sungguh kan gitu kan. Jangan sampai kita lalai kan gitu kan dalam menggapai 10 Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang fadilahnya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita bertepatan itu dengan turunnya malam Lailatul Qadar dan kita sedang beribadah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sedemikian besarnya. Dan tentunya itu perlu perjuangan. Jadi jangan dibilang santai-santai aja atau nanti-nanti atau kita sambil. Nah, ini kebanyakan atau ini. hanya malam tadi kayaknya tanggal 27 aja nih ibadah dari pagi. Nah, malam itu kebanyakan kita ya saya kan gitu kan. Ini lumrah kan gitu kan kita manusia dan tradisi kita. 10 Ramadan itu kita bukan mengintip atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi bagaimana kita mempersiapkan kan gitu kan hari raya sibuk sama bagaimana kue, bajunya, bagaimana toples isinya nanti gimana. Jadi kita sibuk semuanya kan gitu kan sampai kita lupa untuk apa, belum sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu kan ya. Belum sempat kan gitu kan. Kenapa? Ya itu tadi, kita disibukkan dengan persiapan menyambut hari raya Idul Fitri. Sementara esensinya Ramadan itu adalah apa? Diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita orang-orang muttaqin. Itu esensi. Menjadikan kita orang-orang muttaqin. La'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang muttaqin, itu esensinya. Jadi bukan baju baru, bukan kue gitu, bukan kue lebaran. Apalagi itu sih boleh, sunnah diadakan, mubah kan gitu kan, boleh kan gitu kan. Ya namanya lebaran ya nggak mungkin nggak ada wade, nggak ada baju baru. Tapi itu bukan esensial kan gitu kan. Kalau itu esensial kan gitu kan, kasihan dong orang-orang yang tidak punya. Lebaran ini punya kita semua, bukan hanya orang kaya yang menikmati kan gitu kan. Mereka-mereka yang dalam keadaan kekurangan secara sosial kan gitu kan harus menikmati. Makanya oleh Allah diberikan ini kelebihan-kelebihan bulan suci Ramadan kan gitu kan, semua bisa menggapai. Kalau hanya orang kaya yang bisa menggapai, bagaimana mereka orang-orang gitu kan. Makanya esensial daripada ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, maka kita keluar dari Ramadan ini akan fitrah, akan suci kembali sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, tanpa noda, tanpa dosa. Karena apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya esensinya itu ya Ustadz ya. Iya. Jadi kita tapi dulu ya saya terutama juga gitu, di akhir-akhir Ramadan tuh malah sibuknya, jadi kayak tarawih juga saatnya semakin berkurang, kemudian sibuk sama kue-kue, mau menunya apa, tapi kita sampai melalaikan ibadah kita, padahal justru 10 Ramadan itu yang ini yang harusnya kita kejar gitu ya. Di sini juga menambah pengetahuan, bukan hanya pemirsa di rumah, tapi di sini saya sendiri jadi mulai paham nih, oh ternyata bulan Ramadan itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita ya. Mudah-mudahan nanti terus menjadi habit sampai bulan-bulan setelah Ramadan kita juga seperti itu. Nah, apalagi tadi kita sudah dijanjikan oleh Allah kalau kita akan diberikan kebaikan seperti beribadah seperti 1000 bulan. Kalau kita masih 30-an, umur kita belum tentu umur kita sampai 83 tahun ya pemirsa ya. Jadi luar biasa sekali nih. Banyak sekali manfaat dari obrolan kita bersama Ustadz Muhammad Fatoni tadi. Nah kalau begitu Ustadz, dari obrolan dari awal sampai akhir ini kan seru sekali ya. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa saya dapatkan terutama. Dan mudah-mudahan juga ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, kalau gitu kita ya sebenarnya bukan baru kan gitu kan. Cuman tradisi kita gitu kan membuat kita lalai kan gitu kan. Jadi seakan-akan kan gitu kan. Puasa itu barbaran, lebaran barbaran kan gitu. Lebaran barbaran. Jadi apa saja yang jadi puasa ini sebenarnya
mengekang, bukan membunuh, mengekang hawa nafsu kita. Yang biasanya royal kan gitu kan, puasa kita makan sekedarnya. Makanya saya sangat mengapresiasi takmir-takmir masjid kan gitu kan yang mengundang jamaahnya untuk iftar bersama. Karena dengan iftar bersama itu mampu mengekang. Biasanya kalau kita puasa ini kan gitu kan, itu apa saja makanan kita ingin, kita kepingin kan gitu kan. Sehingga kalau kita puasa di rumah, apa saja oleh istri kita disiapkan, ada kolak pisang, macam-macam kan gitu kan. Di meja makan penuh Di meja makan penuh, makanya puasa kok boros kan gitu kan. Betul. Loh, di mana nih letak apa namanya? Salahnya. Puasa ini kan. Berarti puasanya belum mampu mengekang hawa nafsunya kan gitu kan. Iya, pengeluaran kan gitu. memang jadi Nah, kalau pengeluaran itu lebih banyak kan gitu kan. Makan cuma 2 kali kan gitu kan. Kan gitu kan. Buka sama sahur kan gitu kan. Kalau kita hari-hari biasa kan gitu makan 3 kali. Ada sarapan, ada makan siang, ada tentunya lebih banyak. Tapi puasa kok lebih banyak pengeluarannya kan gitu kan. Nah, makanya untuk membuat pengiritan kan gitu kan. Makanya takmir-takmir masjid kan gitu kan diupayakan untuk mengajak iftar, buka puasa dengan bergiliran. Kalau sudah begitu kan gitu kan, pasti kita nggak punya keinginan makan-makan aja. Apa yang ada di masjid dimakan nggak? Pasti dimakan kan gitu kan. Mau ada kurma saja makan kan gitu kan. Nggak ada esnya nggak apa-apa kan gitu kan. Mati. Tapi kalau di rumah es ada, es macam-macam. Ada es cendol, ada macam-macam kan gitu. Itu semua. Tapi subhanallah, ketika sudah beduk tiba, azan tiba, cukup 1 gelas sudah selesai. Apa yang kita ingini ketika siang hari kan gitu kan, kepingin es degan, apa namanya macam-macam. Kayak anak-anak. Maka kalau puasa kita seperti ini nggak dapat apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal atos. Banyak yang orang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan kok. Dia tidak mampu memusatkan panca inderanya. Gitu loh. Tidak mampu dia. Jadi apa? Kita juga memberikan kesempatan orang-orang untuk bersedekah, memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Iya, betul. Karena pahalanya itu sama dengan tidak mengurangi nilai pahala puasa orang yang berpuasa tadi. Ngomong-ngomong soal sedekah nih Ustadz, ini saya pernah dengar gini. Katanya kalau kita tidak bersedekah tapi dengan kita jajan, membeli dagangan orang lain itu juga sama dengan kita bersedekah. Betul nggak itu Ustadz? Ya. Beda ya? Konteks kalau jual beli ya nggak bisa. Kalau konteksnya jual beli. Katanya saya suka jajan nih, sudah sama dong sedekah sama pedagang-pedagang gitu. Beda. Oh beda. Ada akad jual beli kok. Oh beda. Kalau tidak ada jual belinya misalkan kan gitu kan. Nah itu bisa dibilang sedekah ya. Sedekah. Gitu loh. Ya. Nah. Tapi itu juga kebaikan kan gitu kan. Kita berbelanja ke tetangga sendiri itu memang kebaikan kan gitu kan. Itu utama kebaikan yang harus kita lestarikan. Gitu. Baik pemirsa, seru sekali ya obrolan kita untuk episode kali ini yang mana temanya bersama menggapai Lailatul Qadar di akhir Ramadan bersama Ustadz Muhammad Fatoni. Banyak sekali ilmunya ya dan seru sekali menurut saya. Dan ini juga betul-betul mudah-mudahan pemirsa di rumah juga memetik manfaat dan hikmah dari obrolan kita tadi. Dan semoga dapat diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu kami berdua ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap yang tidak berkenan selama podcast Ramadan ini. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.